Ya tadi kan ini mau buka setim tadinya tuh, ternyata kalau diselanain pasti sepi. Tapi saya punya ide mau jualan ikan. Ini siapkan tempatnya semua, Iya. Ya, sampai ke, nah jadi semangat ya. Nah bagus itu, jadi semangat dia katanya. Kalau kamu sudah semangat begini, Iya. saya lebih semangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, hari ini saya kembali mendatangi rumah Bapak Marzuki karena renovasi rumah sudah selesai. Tempo hari saya sudah berjanji sama Suki akan ngobrol bersama Suki gitu. Karena saya menunggu Suki menyampaikan kemauannya. Jangan saya yang bertanya ke Suki apa yang dia mau, tapi dia yang menyampaikan ke saya. Nah, kemarin Bapak Marzuki bilang ke saya bahwa Suki mau ngobrol bersama saya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sempatkan datang lagi ke sini dan akan kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Suki. Ya, Pak Marzuki. Nah, ini saya menanggapi yang Bapak sampaikan kemarin ke saya. Kemarin Bapak kan ngomong ke saya bahwa Suki ingin ngobrol ke saya gitu. Apa Pak yang disampaikan Suki? Ya kemarin tuh si Sulhi itu kalau ada bapak mau ngobrol ya nggak apa-apa kalau di sini terang-terangan aja kamunya ngobrol, ngebuka omongan kamu aja yang mau. Ternyata kemarin kan ya besok aja ntar ke sini lagi kata bapak kan gitu. Ya. Nah sekarang bapaknya kan udah ke sini. Ya sekarang kan Sulhi kan bertanya sama bapak. Itu Sulhinya kan ngomong. Ya udah. Berarti ini biar dia aja, biar Suki aja yang ngomong langsung. Bapak nggak usah ngomong. Iya. Maksudnya bukan Bapak yang menyampaikan. Iya. Nah, ini kita penasaran. Apa ini yang mau diomongin sama Suki ini? Apakah dia marah sama saya selama ini kena omel terus, kena marah, kena tegur terus, atau apa? Kita nggak tahu. Nah, jangan di skip video ini, ikuti terus obrolan kita bersama Suki. Oke Suki, kenapa wajahmu tegang sekali? Ya nggak nama-nama Pak. Hah? Selalu aja, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nah Suki, kemarin bapak kamu ngomong, katanya Suki mau ngomong sama saya. Iya. Nah, ini saya sempatkan nih waktu khusus untuk Suki. Pengen saya dengar nih, apa yang ingin Suki sampaikan? Ya tadi kan ini mau buka setim tadinya tuh, ternyata kalau diselanain pasti sepi. Kalau apalagi jalan raya tuh sepi juga, yang banyak mobil motor itu nggak ada ini, nggak ada yang nyuci, sepi gitu. Apalagi di kampung pasti sepi Pak. Soalnya di sini udah banyak saingan di Kulon gitu. Di Kulon nggak nyuci Pak, sepi aja gitu. Sepi juga. Iya. Tapi saya punya ide mau jualan ikan nih sama bapak saya, orang berdua gitu. Apa? Jualan? Iya, jualan ikan. Jualan ikan? Iya. Di mana jualan ikannya? Ya di rumah aja, di sini nih. Pasti rame kalau jualan. Oh, jualan di rumah. Iya. Oh. Jualan ikan basah atau ikan kering? Basah. Oh, ikan basah. Iya. Sudah pernah jualan ikan sebelumnya? Nggak pernah sih. Pernah? Iya. Oh, kenapa terbersit untuk jualan ikan, Suki? Kalau di sini kan nggak ada yang jualan ikan, Pak. Nggak ada? Iya. Kalau jualan ikan kan orang-orang jarang, Pak. Jarang kesini yang jualan ikan tuh. Kalau orangnya kesini pasti laris, Pak. Gitu. Saya mau lah kalau ada orang mau jualan ikan gitu. Di tukang-tukang sayur itu, di warung-warung sayur ada yang jualan ikan nggak? Nggak ada. Nggak ada? Adanya aja sayur sama tempe tahu doang itu. Oh, nggak ada yang jualan ikan. Iya, ikan asin doang gitu. Oh, jadi Suki yakin kalau jualan ikan itu akan berhasil gitu? Berhasil pasti, Pak.
Yakin. Yakin? Iya. Yakin. Sebelumnya ada nggak yang jualan ikan di kampung ini? Nggak ada sih Pak. Nggak ada? Nggak ada. Paling ya orang-orang nungguin ini peda keliling itu yang ini pakai geronjok itu tuh Pak. Oh gitu. Oh biasanya di sini kalau beli ikan itu orang-orang datang keliling pakai sepeda itu ya? Iya. Nah kalau orang itu kan ada sepeda, maksudnya berarti kalah dong kita sama dia. Dia keliling ke pintu-pintu gitu maksudnya. Tapi jarang Pak sekarang mah. Nggak ada. Oh nggak ada? Iya. Orangnya udah inilah Pak, udah rada ini. Kakek-kakek gitu Pak. Oh gitu. Iya. Jarang ada gitu. Seberapa besar keyakinan Suki untuk bisa berhasil jualan ikan di kampung ini? Kalau yang pakai sepeda itu kayak laris juga Pak gitu Pak. Laris banyak orang gitu. Habis-habis aja. Kalau orang yang gak jualan mah udah lama itu Pak. Pasti saya jualan pasti rame gitu Pak. Oh jadi yang kakek tua ini yang pakai sepeda ini udah lama nggak jualan? Udah lama itu. Kadang jualan sehari 2 minggunya nggak jualan Pak. 3 minggu gitu nggak jualan. Nah, berarti Suki melihat peluang di sini ya? Iya. Peluang karena kakek ini jarang jualan. Nah, Suki yang isi di sini jualan ikan. Iya. Ya, kalau saya mendukung aja apa yang Suki mau. Karena kenapa? Tempo hari saya menyarankan untuk steam motor. Kalau untuk steam motor, di sini saya lihat itu nggak ada. Ya, nggak ada tempat steam motor, makanya saya sarankan itu. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman Suki ataupun dilihat steam yang lain itu pada kosong ya. Iya. Ada yang tutup. Iya. Ya di sini dan di jalan raya pun juga pada tutup juga. Iya. Nah, apalagi di kampung seperti ini. Iya. Orang-orang mungkin motornya cuci sendiri. Iya. Terkait ini jualan ikan di sini. Itu ikan dari mana? Paling dari Rau Pak. Oh, dibeli di pasar. Iya, kan kalau berangkat subuh kan losbaknya kan datang Pak. Bawa ikan seger-seger itu di losbak itu. Itu kan turun di laut gitu Pak. Iya, Karangantu gitu. Banyak Pak sekarang Pak. Tapi paham nggak tentang penjualan ikan ini? Ada yang paham nggak di sini? Tentang menjual ikan ini, paham nggak? Maksudnya ada pengalaman gitu tentang jual-jual ikan? Oh ada sih. Siapa yang pengalaman jualan ikan? Orang batur saya itu Pak. Padang Malas, sekarang nggak tahu, nggak ada. Iya, maksudnya paham lah Pak, paham tuh belanja-belanjanya gitu ya. Nanti belanja di Rau. Oh iya di Rau gitu. Di Rau, belanja tuh tiap hari atau bagaimana? Ya setiap hari. Tiap hari. Kalau habis. Kalau ada yang kurang itu dibeli lagi gitu Pak. Oke. Kalau masih ada mau jangan gitu. Oke, nah sekarang kita minta keterangan ke Pak Marzuki ini, mungkin ada yang beliau ini lebih paham tentang jual ikan ini. Tadi Suki kan sudah menyampaikan tentang rencana dia untuk jual ikan. Ya. Gimana menurut Bapak? Ya, kalau di sini kan Pak ya, ada jualan ikan, tapi jualan sekali, 4 kali nggak jualan-jualan. Itu Oh, yang pakai sepeda yang dibilang Suki? Ya, ya itu. Kalau di warung kan paling ikan asin, tempe, tahu ya. Kalau di sana kan banyak warung tuh. Ya sama juga itu, paling tempe, tahu, sayuran tuh. Kalau kata saya kan, kalau saya jualan ikan, Tuliki udah jualan ikan aja. Ini kan mau jualan ikan. Kalau jualan ikan ngambil di Rau, jam 5 berangkat subuh. Itu kan lihat-lihat dulu di pelelangan tuh, ada ikan campuran, kembung atau layur, kacangan itu. Otomatis kan nggak mahal. Iya. Murah. Kalau cumi, bandeng, tongkol agak mahal. Betul. Jadi gitu. Lihat berapa 1 kilo, ibarat 10.000 ikan campuran. Mintanya kan lah 10 kilo gitu Pak ya, atau 15 kilo. Ya udah kan bawa. Kalau di sini kan dikira-kira aja itu. Kalau nggak ada kiloan kan kira-kira aja dipondokin gitu Pak. Dipondokin. Berapa Mang Juki ikannya? Ikan campurin, ya ikan campur berapa?
ya 12.000 atau 15. Nah, setahu saya kalau untuk di pelelangan itu mereka tuh jual ikan tuh di lelang, Pak ya. Iya. Nah, di lelang tuh kita bisa dapat lebih murah loh, Pak. Iya, lebih murah. Tapi harus pagi-pagi bener. Iya, jam 5. Pagi-pagi jam 5 itu udah ada di lelang tuh ikan itu. Jadi Iya. siapa yang nelayan itu ngasih Iya. ikan ke pelelangan minta dilelang. Iya. Nah, Bapak bisa tuh ikut pelelangan, ikut lelang. Iya, paling diraukan ya ikan dari Karangantu, dari Domas. Kalau seandainya kan Pemanukan, Panimbang ya, Labuan, bawa ke sini. Itu kadang-kadang udah dirau itu ya di pelelangan tuh. Kadang-kadang udah dituangin kan di blong kan. Banyak kan. Saya tuh kalau milih-milihin, kalau campur-campur gitu Pak. Kadang-kadang lagi musim mah paling ya kadang-kadang 8.000 lah 1 kilo. Kalau campur mah ikan kembung kecil-kecil itu, kacangan, layur itu. Kalau tongkol jauh susah. Memang agak mahal. Cumi itu, bandeng tuh agak mahal. Ini mah ikan campuran aja dulu. Oke, gitu. tadi Bapak mau beli ikan tuh di Rawu ya? Di Rawu. Kenapa nggak ke Karangantu, tempat pelelangan? Karangantu seharusnya punya motor Pak. Ke sana Oh, sama ada motor ya? Iya. Gitu. Sama sih Pak di Karangantu dibandingkan sama Rawu. Kadang-kadang masih murah di Rawu. Masa? Iya, padahal tempatnya di Kan Karangantu. kalau di Pasar Rawu itu kan mereka ngambilnya kan ke Karangantu, Pak. Iya, dari Karangantu kan dari Kemayungan Domas ya. Itu Karangantu kan pelelangan. Itu kadang-kadang kalau ini kan dibagi-bagi di Karangantu. Ada yang langsung ke pasar? Nah, dibawa ke Rawu gitu. Oh gitu. Berarti Bapak paham lah ya tentang Iya. dunia ikan ya. Paham ya, karena Paham. kalau si Suki saya pikir belum begitu paham tentang Iya. ikan, gimana cara belinya gitu. Iya. Saya pikir dia nggak paham ini. Iya. Tapi Ya. kalau Bapak sudah paham ya, Iya, karena dulu Bapak sudah pernah jadi nelayan kan? Oh, nelayan di Labuan setahun. Berarti Bapak sudah paham ya. Iya. Nah, jadi kalau Bapak sudah paham, saya percaya. Iya. Saya percayakan ke Bapak. Iya. Nah, nggak apa-apa. Saya dukung aja. Iya. Saya dukung aja apa yang dimaunya Suki. Karena kalau ide dari saya belum tentu bisa dia terapkan. Ya, tapi kalau memang sudah dia yang minta, Iya. berarti dia bertanggung jawab Iya. dengan apa yang dia sampaikan ke saya. Oh, kadang-kadang kalau musim durian tuh ajak sama saya tuh jualan durian. Kalau ini sekian, kalau itu sekian, kan beda-beda durian tuh. Iya, kalau saya menjualan durian di Kalijodo pernah Pak, di Ciruas, di Merak tuh, sendirian aja tuh. Ya alhamdulillah. Oke Suki, ini Suki sudah menyampaikan ke Bapak ya keinginannya, ingin jualan ikan, Iya. ya. Tapi jualan ini nggak bisa sembrono, nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Mencari ikan itu, beli ikan itu pagi-pagi, dini hari. Iya. Bisa jam 3, Ya bisa jam 2. bisa jam 2, ya. Karena semakin cepat ke pasar itu Iya, bisa. akan mendapatkan ikan yang bagus-bagus. Iya, bisa jam. Tapi kalau sudah jam 6, jam 5 itu udah hasil sortiran orang. Ikannya sudah nggak bagus-bagus dan harganya pun mungkin lebih mahal. Iya. Nah, sementara Suki ini sekarang kan sukanya kan begadang sampai larut malam. Iya. Kemudian tidur, bangun siang. Nah, gimana itu jualan seperti itu? Kalau sekarang kalau ada ini Pak kegiatan tuh besoknya paginya berarti ini tidurnya jam 10. Kalau ada kerjaan malah. Tidur jam 10 ya, ini dicatat ya. Ini ada kamera, Suki tidur jam 10. Iya. Nah, terus? Kalau apalagi jualan, berarti ini akan beli ikannya kan harus subuh itu Pak. Betul. Iya. Jam 2 itu harus bangun. Harus bangun. Iya. Kalau turunnya jam 12 semua atau tidur jam 12 atau bablas itu. Iya. Ya mending aja tidur pisan kalau gitu kan. Berarti ini Suki sudah paham ya Iya. konsekuensinya jualan ikan, usaha ikan ini. Iya. Harus bangun cepat, Iya. harus sigap ya. Kalau kita lengah, kita telat,
ikan sudah diambil orang. Iya. Berarti Suki sudah memegang janjinya ya, Iya. komitmennya sudah dipegang nih, sudah disampaikan nih di depan kamera nih. Iya. Di depan teman-teman Detik Asa. Iya. Nah, ini harus dipegang, nggak boleh dilanggar. Iya. Ya, harus giat jualannya. Iya. Ya, giat, gigih. Masalah untung nggak untung, laku nggak laku itu urusan belakangan. Yang penting munculkan dulu usaha kita, niat kita, Iya. tekad kita. Karena orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan dapat rezeki gitu loh. Iya. Ya, karena Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Dia melihat mana orang yang bersungguh-sungguh, mana orang yang malas-malasan. Iya. Gitu ya. Insya Allah kalau memang Suki mau jualan ikan dan bersungguh-sungguh, Iya. Bapak yakin Suki akan sukses berjualan ikannya. Iya. Minimal Suki bisa membantu ibu dan bapak, Iya. ya, membantu adik-adiknya untuk operasional di rumah, maksudnya untuk makan sehari-hari, insya Allah bisa. Memang jualan di sini mah agak lumayan Pak. RT 1 ya, RT 2, kadang-kadang komplek Rano itu ya, sambil jalan-jalan motor kan ada ikan kan berhenti. Betul. Iya. Apalagi ikan-ikan segar Pak Iya, ya. ikan apa itu Pak? Ikan anu berapa? 1 kilo. Ini mah nggak ada kiloan, udah pondokan aja, di karang aja ini malah. Ya, berapa? ya nanti harus ada kiloan dong. Nanti Iya. kita belikan kiloan, jangan jangan ngarang. Ntar beli kiloan kilometer itu. Iya, kilogram bukan kilometer, kilogram. Cuman saya walaupun nggak ada kiloan ke karangan tuh Udah tahu lah ya, takar-takarannya itu udah paham ya. Misalnya sekilo 10.000, nah datang ke rumah kan 1 kilo tuh dibagi 2. Oh, Nah, jadi 15-an, 5 ribuan kali 15.000. Iya. Gitu. Jadi keuntungannya dari situlah ya. Yang penting gitu, kan gini iya. Pak, jangan terlalu banyak-banyak ngambil untung. Iya, Artinya yang penting nih usaha ini mutar. Nah, yang penting laku. Laku, ya. Gitu. Yang penting laku. Cuman saya soal ntar bapak yang nemani kata saya soal. Biar harga ikan belinya sekian, ngejual seanu kan gitu. Walaupun sedikit kan ada lebihnya. Betul. Gampang untung besar belakangan Ya. gitu. Ya. Yang penting jangan jangan rugi aja gitu. Walaupun 1.000 2.000 kan udah ada untungnya. Kan udah ada untungnya tuh segitu. Gitu. Iya. Karena Bapak sudah paham. Iya. Jadi Bapak yang harus memulai menemani Iya. Suki. Jangan Iya. Suki sendiri dia nggak Iya. paham. Jadi ikan laut ya ntar kapan-kapan kan campur sama ceker udah bersih. Ceker ayam itu udah bersih. Ceker ayam. Nah, bisa juga itu. Udah bersih itu. Kadang-kadang orang kan nanyain, nggak ada jualan ceker bersih di sini. Nggak ada. Oh tadinya ada di sini namanya. Nggak jadi kata saya, nggak jadi jualan. Ponakan saya tuh bikin ambenan segala ada gubuknya itu. Nggak terus paling jualan sehari doang. Itu ceker bersih itu laris itu Pak. Laris ya? Wah, bagus tuh. Iya, jadi campur ikan laut sama ceker. Bagus Pak, saya dukung itu Pak. Ya, jadi- karena itu memang disukai orang dan itu kebutuhan sehari-hari. Iya. Bagus ini ide ini. Nah, sekarang nih untuk jualannya kan udah paham saya ya. Nah, jualannya di mana nih Pak? Pakai apa? Lah jualan di sini aja Pak. Di depan rumah, ditaruh di depan rumah. Iya. Enggak keliling ya? Enggak keliling udah depan. tahu mah datang sendiri. Datang sendiri. Berarti ditaruh pakai Pakai meja. meja. Itu. Sudah ada mejanya? Ada bekas itu kan, yang kemarin di belakang ada. Ada ya? Ada ya. Nah, nanti Tinggal ngelemekin karpet doang. ya nanti kita kasih karpet, kita bagusin gitu. Karpet ada tuh. Nah, kalau ikan ini kan cenderung busuk, Pak. Kalau sudah lama. Nah, ini bagaimana? Sementara Bapak nggak ada Iya. kulkas. Ikan kan gini Pak ya, bisa ngira-ngira Sem ya. Kalau ceker dibeli ikan kan jangan banyak dikira-kira aja itu mah Pak. Ya misalnya kan 10 kilo aja gitu ikan laut. Ceker misalnya 5 kilo gitu. Dikira-kira. Ya itu ya mudah-mudahan habis itu. Oke, nah maksud saya ini penyimpanan, Pak. Kalau Penyimpanannya penyimpanan itu gampang sih Pak. pakai kulbok ya? Kulbok aja. Oh, pakai Sama kulbok. Iya, sama es balok kan. Kulbok sama es ya. Iya.
Itu bisa tahan ya Pak? Bisa tahan ya. Orang udah tahu mah ikannya bagus-bagus mah ya mudah-mudahan habis. Habis insya Allah ya. Karena kan di sini kan orang kan rame ini. Rame ya. Dari Ranau, dari komplek perumahan, Ya, berarti ini kebutuhan kita untuk sarananya, maksudnya kebutuhannya ini apa aja nih? Yang pertama coolbox ya, coolbox ya, ataupun fiber itu. Iya. Fiber. Kemudian apa lagi Pak? Apa yang Bapak butuhkan? Kalau beli kiloan-kiloan nggak apa-apa, kiloan kilometer itu. Jenis timbangannya Kayak jam itu, kilometer itu ada kiloan duduk kan, yang ada jarum-jamnya itu. Oh, yang ada jarumnya. Nah, ya udah nanti kita cari, nanti kita lihat. Terus apa lagi? Kalau plastik di sini aja udah itu doang Pak. Itu doang ya, yang sama pokok kiloan, terus coolbox ya, itu yang paling penting ya. Yang itu paling udah. Ya, hanya itu ya. Dan kalaupun timbangannya belum ada, masih bisa dikira-kira. Nah, masih ya. bisa saya masih Pak. bisa. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya ada nih lebih bagus nih kulkas Pak. Kulkas itu bisa nyimpan ikan lebih lama gitu, ada freezernya gitu. Tapi ini tuh kedepannya lah nanti. Insyaallah nanti ada rezeki beli kulkas ya, karena punya kulkas itu kan ada risikonya juga, listriknya juga besar juga. Nah, tapi untuk sementara ya udah pakai coolbox aja. Kalau menurut saya Bapak jual ikannya lebih tepat ikan-ikan campuran Pak. Iya. Kenapa saya bilang ikan-ikan campuran? Yang pertama ikan campuran itu harganya murah beli di sana. Terus ketika dijual di sini, di sini nih kan rata-rata kan ini namanya perkampungan ya. Orang di kampung biasanya nyari harga-harga yang lebih miring gitu kan, lebih murah gitu. Kalau Bapak jualan ikan mahal-mahal nanti nggak laku. Ya udah nanti akan saya kasih Bapak modal. Silakan dikelola modalnya. Usahakan untuk berkembang. Ya. Nah, nanti usahakan modal yang saya kasih ke Bapak kembangkan. Ya. Ya mudah-mudahan bertambah lah. Harus bertambah. Niatkan jualan ini ya mencari uang Pak, bukan hanya sekedar mengisi waktu. Ya, tapi untuk mencari uang. Mencari uang buat kebutuhan keluarga. Nanti Bapak siapkan juga tuh ikan-ikan asin. Ikan asin ya. Iya, dibungkus-bungkus itu kan ada tuh kayak di warung-warung biasanya itu udah dibungkus-bungkus. Bapak siapkan itu juga. Nah, insya Allah dari situ juga ada penghasilan Pak. Ya. Yaudah, ini kita dukung, ini bagus idenya untuk jualan ikan karena di sini belum ada yang jualan ikan. Kira-kira kapan ini Bapak mau mulai nih? Ya, itu mah siapkan dulu semuanya, tempatnya udah di ini mejanya dibagusin dulu. Pokoknya siapin dulu. Nanti kamu mulai ngambil mejanya, dibersihin, diamplas, pokoknya dibersihin lah, dilap-lap. Ya, di tempat ikan mah nggak usah bagus-bagus Pak, kecuali tempat apel aja kok. Enggak ya, minimal kan kalau kita jualan itu kan tempatnya kan harus rapi Pak. Jangan sembrono juga, nanti nggak ada yang datang. Paling sesudahnya kan paling dicuci. Untuk payung-payungnya perlu nggak? Payung mah nggak usah pala ikan. Di sini ditaruh di sini juga bisa lah ya. Nggak perlu tenda nggak kira-kira? Nggak usah Pak. Nggak usah ya. Ya udah. Paling bikin itu ya plastik di suwiri itu tuh. Ngusir lalat-lalat itu. Oh, pengusir lalat. Ntar dibikin tali rapiah apa itu. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Oke, ya udah, ini siapkan tempatnya semua. Ya. Sampai ke. Nah, jadi semangat ya. Nah, bagus itu. Jadi semangat dia katanya. Nah, ini yakin saya kalau kamu sudah semangat begini, saya lebih semangat membantu. Ya, kalau Suki udah semangat, Bapak juga lebih semangat. Ya, ya udah. Teman-teman Detik Asa juga pasti lebih semangat. Mereka itu menunggu tuh perubahan Suki. Ya, menunggu perubahan Suki karena yang selama ini image-nya Suki itu dilihat orangnya pemalas. Terus suka begadang, bangun siang, bangun sore. Itu tuh yang dilihat oleh penonton. Nah, sekarang tunjukkan ke penonton, ini loh Suki. Nggak seperti yang kemarin-kemarin. Ini Suki yang baru. Suki sudah berubah. Jadi semangat ya, semangat. Udah semangat dia katanya. Dia ucapkan sedih, saya lebih semangat katanya gitu. Kalau jualan ikan kan Pak, semangat saya mah Pak. Semangat. Iya, semangat gitu. Kalau misalkan setim kurang semangat gitu. Oke, nah berarti ini kalau Suki udah semangat harus dijalankan secara sungguh-sungguh ya. Nggak ada lagi malas-malasan ya. Tunjukkan bahwa Suki sudah berubah. Ya.
Ya teman-teman, mohon support dan doanya semoga Suki dan Bapak Marzuki bisa sukses berjualan ikan, sehingga kegiatan Suki ini nggak terbuang percuma. Yang selama ini hanya bermain-main, nah dengan adanya usaha jualan ikan, dia bisa menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang positif dan juga menghasilkan uang untuk keperluan keluarga. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.